Dalam konteks pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo, kita tidak bisa mengabaikan rasa pahit yang masih mengendap di hati masyarakat. Memang, Jokowi tidak lepas dari berbagai masalah, baik yang bersifat pribadi maupun yang berkaitan dengan kebijakan publik. Namun, ketika kita mulai mempersoalkan keabsahan ijazahnya, kita perlu bertanya apakah ini benar-benar solusi untuk permasalahan yang lebih besar yang dihadapi bangsa ini. Saat ini, Jokowi bukan lagi presiden. Kita berada di era kepemimpinan yang baru, dan banyak kebijakan yang diambil oleh presiden saat ini justru menunjukkan kekacauan yang lebih mendalam. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang melanda, keluhan masyarakat semakin mengemuka. Banyak yang merasa hidup semakin sulit, dan ketidakpastian ini membuat orang enggan untuk berinvestasi. Bahkan para pelaku korupsi pun kini ragu untuk mencuci uang mereka. Ini adalah gambaran nyata dari krisis kepercayaan yang melanda masyarakat terhadap stabilitas ekonomi. Sebagian besar dari masalah yang kita hadapi saat ini memang berakar dari kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Pengelolaan anggaran yang dianggap ugal-ugalan, serta kerusakan pada sistem hukum dan politik, telah menciptakan dampak yang luas. Demokrasi kita pun tampak terancam, terutama ketika kita melihat bagaimana Jokowi memilih orang-orang tertentu untuk menduduki posisi strategis, termasuk presiden dan wakil presiden, demi kepentingan keluarganya. Mempersoalkan ijazah Jokowi, pada akhirnya tidak akan membawa kita kemana-mana. Jika kita mengakui bahwa ijazahnya hilang, apa langkah selanjutnya? Hanya akan ada hujatan dan makian yang tidak menyelesaikan masalah. Sementara itu, perhatian kita akan teralihkan dari isu-isu penting lainnya, seperti kebangkrutan sistem perkereta-apian yang harus membayar mahal untuk proyek-proyek seperti Hush yang tidak menguntungkan bagi masyarakat luas. Contoh terbaru adalah gugatan yang diajukan oleh Aufa Alukmana Rea terhadap Jokowi terkait mobil SMK. Gugatan ini, yang tampaknya lebih bersifat politis daripada hukum, menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara kekuasaan dan kepentingan pribadi. Aufa, yang merupakan anak dari Boyamin, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, mengajukan gugatan dengan harapan untuk menciptakan preseden hukum yang menguntungkan bagi kepentingan politik tertentu. Namun, di balik semua ini, kita perlu mempertanyakan apa sebenarnya tujuan dari gugatan ini. Apakah ini hanya upaya untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak? Ketika drama ini mulai menarik perhatian publik, kita harus waspada. Isu-isu besar yang seharusnya menjadi fokus kita bisa saja tenggelam dalam hiruk-pikuk sirkus politik ini. Pemerintahan yang ada saat ini tampaknya terlindungi dari kritik yang lebih substansial, dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang berusaha menjaga status quo demi keuntungan pribadi. Jokowi dengan segala kontroversinya, tampaknya telah belajar untuk memanfaatkan situasi ini. Dia tahu bagaimana cara untuk tetap berada di pusat perhatian, meskipun dalam posisi yang tertekan. Dengan mengundang makian dan kritik, dia bisa membangun narasi bahwa dirinya adalah korban. Sementara di balik layar, dia tetap menjalankan kekuasaan dan pengaruhnya. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati. Jangan terjebak dalam sirkus politik ini. Fokuslah pada upaya melawan kerusakan yang telah terjadi dan yang akan terus terjadi. Kita harus berani menantang sistem yang ada, bukan hanya terfokus pada drama yang disajikan di depan mata. Hanya dengan cara ini, kita bisa berharap untuk menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan bagi bangsa ini. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus diam apatis dan tetap membiarkan semuanya berlalu begitu saja? Atau kita akan mulai bergerak dan mengambil peran dalam menciptakan masa depan yang lebih baik?